Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mubtada, khobar, mubtada dan khobar. Oke, sekarang yang pertama, apa sih mubtada dan apa itu khobar? Oke, apakah ada yang sudah tahu anak-anak? Oke, untuk itu silakan perhatikan dulu contoh mubtada dan khobar berikut ini. Yang pertama, coba tirukan ya. Ana tolibun, ana tolibun. Oke, yang kedua, Ahmadu fil maktabah, Ahmadu fil maktabah. Yang ketiga, hadzal hamamu nadhifun, hadzal hamamu nadhifun. Oke, sudah anak-anak ya. Sekarang perhatikan, oke? Ana artinya pintar, saya. Nah, kemudian anak ini anak-anak adalah mubtada. Kalau tolib artinya apa? Pintar, murid laki-laki. Lah, tolib ini kedudukannya adalah sebagai khobar. Oke, perhatikan dulu ya. Ahmad artinya kan Ahmad. Ini menjadi mubtada. Fil maktabah artinya di perpustakaan menjadi khobar. Kemudian hadzal hamamu artinya kamar mandi ini. Oke, itu kedudukannya menjadi mubtada. Nadhifun artinya bersih, pintar, itu kedudukannya menjadi khobar. Oke anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan dulu antara mubtada dan khobar ini. Kira-kira kalau kalian perhatikan ini kesimpulannya itu bagaimana? Kalau mubtada itu di mana, khobar itu di mana? Coba dari posisinya dulu. Berarti kalau mubtada itu adalah, ya pintar, di awal ya. Kalau mubtada itu di awal. Jadi mubtada adalah isim atau kata benda yang letaknya berada di awal. Nah, berarti kalau khobar itu adalah isim yang letaknya di belakang. Di belakangnya mubtada. Nah, khobar ini adalah untuk menunjukkan keadaannya mubtada. Misalnya, saya seorang murid. Berarti saya ini adalah seorang murid. Kemudian Ahmad, keadaannya Ahmad di mana? Di perpustakaan. Nah, kemudian kamar mandi ini bagaimana keadaannya? Kamar mandi ini bersih. Oke anak-anak ya. Lah, mubtada dan khobar ini juga harus sesuai dengan jenis mudzakkar atau muannasnya, laki-laki perempuannya. Dan nanti secara lebih rinci akan saya jelaskan setelah slide berikut. Oke anak-anak. Jadi secara umum anak-anak, mubtada itu adalah subjek, kalau khobar itu adalah predikat. Nah, khobar itu anak-anak kadang bisa berupa keterangan tempat seperti Ahmad fil maktabah, Ahmad di perpustakaan, atau bisa berupa kata sifat seperti contoh hadzal hammam nadhifun, kamar mandi ini bersih. Itu ya. Oke anak-anak, perhatikan tabel berikut ya. Jadi di sini ada tabel kalimat. Terus nanti kita rinci yang mana mubtada, yang mana khobar, dan apa artinya. Seperti itu ya. Misalnya langsung saja kita ke yang pertama. Ada kalimat anti muwadzafatun. Anti muwadzafatun. Oke, kita artikan terlebih dahulu. Anti artinya kamu perempuan. Muwadzafatun itu artinya adalah pinter, pegawai perempuan ya. Kamu seorang pegawai perempuan. Nah, kira-kira mubtadanya itu yang mana? Oke, jadi mubtadanya adalah anti, khobarnya adalah muwadzafatun, seperti itu. Oke ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua anak-anak, ada kalimat al-mudarrisu hadirun. Al-mudarrisu hadirun. Oke, kita artikan al-mudarrisu hadirun artinya adalah pinter, guru laki-laki itu hadir ya. Oke, jadi mubtadanya adalah
Silakan ditebak. Ya, al-mudarrisu. Kemudian khobarnya adalah hadir. Oke anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan ya. Jadi seperti ini. Khobar itu harus sesuai dengan mubtada ya. Kalau mubtadanya itu berjenis laki-laki, maka khobarnya harus berjenis laki-laki atau mudzakkar. Nah, kalau mubtadanya itu berjenis perempuan atau mu'annas, maka khobarnya juga harus mu'annas. Contohnya anak-anak ya, yang nomor 1 itu kan mubtadanya kan anti, kamu perempuan, maka khobarnya itu juga mu'annas, perempuan, tandanya ada tunnya kan, muwadzafatun. Nah misalnya kalau anta kan anta muwadzafun, seperti itu ya, jadi jenisnya harus sama. Nah yang kedua ini al-mudarris itu kan guru laki-laki ya anak-anak ya. Nah maka khobarnya itu hadirun, tidak usah dikasih tak bundar, tak usah dikasih konde, jadinya hadirun bukan hadirotun, seperti itu ya. Jadi harus sama jenisnya, mu'annas atau perempuan atau mudzakarnya atau laki-laki. Oke anak-anak ya. Oke, contoh yang ketiga adalah hadzal maidanu wasi'un. Hadzal maidanu wasi'un. Oke, coba kalian lihat itu kosakatanya itu ada di buku paket kalian ya, silahkan dilihat. Lah, hadza ini al-maidanu lapangan. Jadi kalau ada kayak kata tunjuk hadza hadhihi dzalika tilka itu sambung dengan kata benda, berarti maknanya dibalik anak-anak. Yang awalnya kan ini lapangan dibalik menjadi lapangan ini. Jadi hadzal maidanu artinya lapangan ini wasi'un luas. Oke. Mubtadanya adalah pintar, hadzal maidanu khobarnya pintar, wasi'un. Lah di sini mubtadanya ini jenisnya apa kalau hadza? Ya, jenisnya adalah laki-laki, maka khobarnya juga laki-laki, enggak ada tunnya. Nah, langsung kita ke yang keempat. Hadhil hadiqatu wasi'atun. Hadhil hadiqatu wasi'atun. Artinya, jangan lupa dibalik ya. Hadiqah kebun menjadi artinya kebun ini pintar, wasi'atun luas. Oke, mubtadanya adalah hadhil hadiqah, khabarnya wasi'atun. Oke anak-anak, coba dilihat mubtadanya hadhil hadiqatu. Hadiqatu ada taknya, juga ada hadhihi, berarti berjenis perempuan, maka otomatis khobarnya ada tak bundarnya wasi'atun, berarti ya. Kemudian yang keempat, yang kelima dan keenam itu seperti ini. Oke anak-anak ya. Jadi kesimpulannya adalah anak-anak, mubtada itu adalah isim atau kata benda yang berada di awal. Bisa juga disebut dengan subjek. Sedangkan kalau khobar itu adalah isim yang berada setelah mubtada atau setelahnya mubtada. Nah, biasanya ini menerangkan tentang keadaannya mubtada. Bisa berupa kata sifat atau kata keterangan. Biasanya khobar ini disebut juga dengan predikat kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian yang ketiga, mubtada dan khobar ini harus sesuai jenisnya, mudzakkar muannasnya. Jadi kalau mubtadanya muannas, khobarnya juga harus muannas atau perempuan. Kalau mubtadanya itu mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Ya, mudzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Oke anak-anak, saya sekira cukup. Jika ada yang masih ditanyakan silahkan hubungi saya ya, jangan sungkan-sungkan. Semoga ilmunya manfaat, barokah fitili wa dunya wa akhirah, amin. Syukron lahu sidimamikum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.